يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini menyoal masalah yang terkait hakikat dan makrifat dan nekat tadi Ustaz. Ini saudara saya sendiri itu sedang mempelajari yang mirip seperti itu. Bahkan meyakini beribadah seperti menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhannya, istilahnya seperti itu yang disebutkan. Dan saya pernah berdebat dengan, nggak berdebat, dialog dengan saudara saya ini, malah niat saya untuk mengingatkan ataupun untuk berdakwah. Namun kok rasanya sudah kuat sekali sehingga malah kayak bertengkar. Jadi mohon nasihatnya, saya akhirnya sekarang ini malah saya biarkan saja. Dan kalau menyikapi dengan saya itu suka banyak komentar juga dengan saya, dengan ibadah saya itu lebih dikomentari kenapa misal saya nggak mendengarin musik itu dia olok-olok gitu, seperti itu. Nah, sikap saya sekarang itu nasihatnya bagaimana menyikapi dengan saudara saya ini biar mungkin dapat hidayah atau seperti itu. Masya Allah. Baik. Bisa jadi hidayah yang diterima oleh orang yang kita dakwai itu tidak datang dari kita. Mungkin kita memperjuangkannya, tapi dia sadar dari mendengar yang lain. Saya berkali-kali menjumpai seperti itu. Saya pernah berdakwah sebenarnya bukan berdakwah, tinggal sebagai ya ikut ngisi di situ, ngajar di situ. Tapi teman-teman atau masyarakat di situ banyak yang tidak menerima. Mereka cenderung tidak begitu respect dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Sampai akhirnya saya meninggalkan tempat itu. Kemudian setelah sekian tahun berikutnya, orang yang dulu dengan saya sinis, gak suka, dan beberapa orang yang dulu menghindar, walhamdulillah sekarang jadi panitia kajian di tempat itu. Dia sudah mengenal sunnah dengan baik, kemudian dekat dengan masjid, dan akrab dengan kajian, bahkan jadi panitia kajian. Walhamdulillah, mungkin hidayah tidak Allah berikan melalui kami, Allah berikan melalui yang lain. Ya meskipun dulu kita berinteraksi, saat kesempatan khutbah Jumat, beberapa orang itu ada, dan dia mendengarkan. Tapi selesai itu mungkin gerendengan di belakang, gak terima ya. Saat ketika kajian warga, mereka mendengarkan, tapi mereka tidak menerima. Walhamdulillah kemudian sekian tahun mereka menerima. Maka bisa jadi dakwah yang kita sampaikan, pada waktu kita sampaikan dia belum menerima, sehingga hidayah tidak hinggap pada dirinya tepat pada saat kita menyampaikannya. Tapi dia dapat hidayah dari jalur yang lain. Orang Taif sampai akhir dari perjuangan dakwah Nabi SAW, mereka masih kafir. Sehingga yang dulu Rasulullah SAW mengharapkan imannya dengan beliau tinggalkan Mekah lalu berangkat menuju Taif tanpa kendaraan. Terus saya bayangkan ya, waktu pertama kali ke Taif, Masya Allah kok jalannya naik kayak gini kan. Taif kan berapa ribu di atas permukaan laut ya. Masya Allah, dulu Rasulullah SAW jalan kaki ditemani oleh siapa Pak? Zaid bin Haritha. Ditemani oleh Zaid bin Haritha. Kenapa beliau tidak menggunakan kendaraan? Agar masyarakat tidak menyangka beliau telah hijrah meninggalkan kota Mekah, sehingga beliau jalan kaki tanpa kendaraan. Sehingga dalam posisi itu beliau tidak menunjukkan menyerah untuk berdakwah kepada orang musyrikin Mekah. Akhirnya ketika beliau berdakwah kepada masyarakat Taif, mereka menolak dengan kejadian yang seperti kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Lalu Taif kapan masuk Islam? Belakangan.
Dan masuk Islamnya pun melalui proses penaklukan perang Taif ya. Sehingga bukan melalui proses menyampaikan hujjah lalu diterima baik-baik. Dan itu belakangan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ini ketika kita berdakwah dan kemudian kita tidak diterima, barangkali beberapa cerita tadi bisa menjadi penyemangat bagi kita. Ada orang lain yang mungkin dakwahnya juga tidak diterima, dan ada sebagian orang yang ketika dia mendengar dakwah Nabi sampai nabinya meninggal dia belum masuk Islam. Sampai nabinya meninggal dia belum masuk Islam. Beberapa orang yang dulu memusuhi Rasulullah SAW terus minggat pergi, masuk Islamnya setelah itu. Setelah Nabi SAW wafat baru dia masuk Islam. Akhirnya dia tidak terhitung sebagai sahabat karena masuk Islamnya pasca wafatnya Nabi SAW, seperti di zaman Abu Bakar dan seterusnya. Bapak terus jaga untuk diskusi dengan dia, meskipun ya bikin sakit hati juga kan ya. Kadang Anda harus debat, ngeladenin orang kayak gini, apalagi dia juga komentar-komentar miring dengan kita. Dan alasan-alasan yang kita sampaikan pasti nanti dia juga akan mempertahankan, sebab orang yang punya akidah dia akan berusaha untuk mempertahankan akidahnya. Baik, nanti begini saran saya, kalau ada pernyataan apa dari dia yang mungkin Anda kesulitan untuk memberikan counter dan jawaban, Anda konsultasikan ke Ustadz yang bisa ngasih jawaban. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan lagi, monggo. Cukup insyaallah. Baik, jam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah juga mendengar Ustadz, ada seseorang yang mati suri istilahnya Ustadz. Jadi beliau mati tapi akhirnya hidup kembali. Kemudian juga ada seorang teman juga bercerita bahwa setelah jeda kematian itu beliau sempat merasakan bahwa ruhnya itu dia sampai bisa naik ke atas langit, sampai bisa melihat atap rumahnya segala macam. Nah itu bagaimana kami menyikapi kalau ada cerita dari orang yang mengalami mati suri bahwa dia sempat ke atas kemudian kembali lagi, itu apakah dari riwayat yang sahih Ustaz cerita seperti ini? Baik, kita punya keyakinan seperti ini Pak ya, bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itulah keyakinan dalam agama kita. Sedangkan khurafat yang dimiliki oleh orang-orang yang punya akidah menyimpang ya, mereka punya anggapan arwah itu bisa balik lagi. Ada yang punya anggapan arwah itu gentayangan selama 40 hari. Ada yang punya anggapan arwah ketika dicabut nanti bisa diperjuangkan untuk dikembalikan lagi. Sampai ada cerita bohong yang kita boleh sebut ini yang cerita nggak punya rasa malu ya, tapi itu ma'ruf. Jadi cerita ini tentang Abdul Qadir Jailani. Ada ibu-ibu yang nangis, lalu ditemui oleh Abdul Qadir. Kenapa kamu nangis? Anak saya baru saja meninggal wahai Syekh, dan arwahnya baru saja dicabut oleh malaikat. Kapan? Barusan. Akhirnya Abdul Qadir terbang untuk menyusul malaikat yang pencabut nyawa tadi. Sudah? Ketemu. Kemudian duel Pak. Duel. Nah, malaikat yang membawa arwah itu ternyata di belakangnya dia membawa bawa, kalau nelayan itu bawa apa? Bawa keranjang ya. Bawa keranjang yang isinya banyak arwah yang dicabut di hari itu. Akhirnya ketika duel, keranjang itu tumpah. Terus arwahnya pada berjatuhan balik lagi ke jasadnya. Sehingga di hari itu ada banyak orang yang mati hidup lagi. Ini kan kalau didongengi ya Arab guyu wedi dosa gitu. Gitu aja komentarnya. Arab guyu wedi dosa. Masya Allah. Ini lelucon apa lagi yang gini. Tapi ada orang yang percaya kayak gitu. Padahal itu kan seperti pengaruh cerita wayang ya. Jadi ketika Bagong itu dicabut nyawanya, kemudian diperjuangkan oleh
Semar, oleh Semar dikembalikan lagi. Oke, cerita wayang. Seperti itu diyakini dalam akidah yang disisipkan ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kepadanya kematian, dia mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Kalla. Agar aku bisa beramal soleh yang belum sempat aku lakukan. Kalla, enggak mungkin. Sehingga orang yang mati tidak mungkin arwahnya dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang ngomong kayak gitu kan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Barzakh di sini apa, Pak? Hah? Alam kubur, alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua laut. Bainahuma barzakh. Di antara dua laut itu ada barzakh sehingga tidak bisa saling ketemu. Sehingga dengan keberadaan barzakh itu antara alam kubur dengan alam dunia nggak bisa ketemu. Sehingga Allah sebut, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat, artinya mereka nggak mungkin bisa balik lagi. Maka tidak ada istilah orang yang sudah mati balik lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati suri? Mati suri itu belum mati. Meskipun sebutannya mati, tapi hakikatnya dia belum mati. Terus apa yang dialami dia, Pak? Yang dialami dia entah pingsan, entah tidur. Kalaupun dia melihat kejadian-kejadian aneh, ya seperti orang mimpi. Orang mimpi itu melihat kejadian aneh. Sehingga kadang dia melihat kejadian yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sama sekali. Dan mudah bagi Allah untuk menampakkan kepada sebagian hambanya kejadian aneh dalam mimpinya. Sehingga saat mimpi itu serius sekali. Sampai seolah-olah begitu nyata. Melihat arwahnya sampai ke loteng, ya. Kemudian di loteng nanti ketemu apa, ya. Entah tikus atau apa. Terus balik lagi. Atau lihat arwahnya terbang kemana. Atau suasana yang lain. Seperti orang mimpi. Terus ketika dia balik sadar. Tapi Pak, secara fisik kayaknya sudah mati. Secara fisik kayaknya sudah mati. Contohnya gimana? Itu Pak, detak jantungnya sudah lemah, pelan sekali. Nafasnya sudah hampir tidak ada. Baik, tapi batang otaknya masih hidup. Selama batang otaknya masih normal, masih hidup, dia bisa hidup. Katanya seperti itu kalau ukuran fisik, ya. Coba tanya Pak dokter, betul Pak? Nah, ketika batang otaknya masih hidup, dia masih hidup. Artinya sistem sarafnya masih jalan. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasadnya kembali normal. Dan dalam situasi seperti itu, kondisi ketika manusia pingsan, tidur lelap dan seterusnya, itu kan arwahnya dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu di antara bentuk kematian disebut dengan kematian sughra. Ketika kapan? Ketika kapan? Tidur. Walladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah zat yang mewafatkan jiwa ketika mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Maka para ulama mengatakan wafat itu ada dua. Wafatul kubra dan wafatus sughra. Wafat sughra adalah wafat ketika orangnya sedang tidur, pingsan dan seterusnya. Dan itu yang kami pahami berkaitan dengan mati suri. Sehingga mati suri itu bukan mati yang hakiki, tapi orangnya belum mati, tapi arwahnya menjumpai aneka kejadian yang aneh dan dia bisa cerita setelah itu. Wallahu a'lam. Nah. Dari kertas Ustadz,
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga dan semua jamaah. Ustaz, ana mau tanya mana yang lebih baik kondisi seperti hari ini tadi. Kita sampai di homestay jam 1 siang, masih ada waktu zuhur. Mana yang lebih baik, sholat jamak qashar di awal atau jamak qashar di akhir, atau sholat tanpa jamak Ustaz? Baik. Kalau Anda bertanya bagi musafir, mana yang lebih baik, jamak takdim ataukah jamak takhir? Jawabannya menyesuaikan kebutuhan. Sehingga ketika musafir mendapatkan rukhsah untuk menjamak, maka kapan waktu dia menjamak kembali kepada kebutuhan. Mana yang paling nyaman bagi dia? Karena dua-duanya rukhsah, mau takhir mau takdim silahkan, dua-duanya rukhsah. Sehingga kalau menurut dia takdim lebih mudah, silakan takdim. Sebaliknya kalau menurut dia takhir lebih gampang, silakan takhir. Menyesuaikan apa yang paling mudah bagi dia. Wallahu a'lam. Surabaya sudah maghrib? Surabaya sudah ya? Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang melazimkan membaca surat Al-Mulk pada waktu malam, meliputi tata cara baca, apakah hanya dibaca dan apakah tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, tentang fadilah surat Al-Mulk, di mana orang yang membaca surat Al-Mulk di malam hari akan bebas dari fitnah kubur. Kesimpulannya, hadisnya banyak sekali tentang itu, dan kesimpulannya adalah hadisnya hasan, sehingga insya Allah bisa jadi dalil. Meskipun ada beberapa riwayat yang statusnya dhaif, tapi ada riwayat yang statusnya masih bisa terangkat sampai derajat hasan. Karena itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk di setiap malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Waktunya kapan terserah, sebelum tidur lebih baik. Kemudian tentang tata caranya hanya membaca ya, dan membaca itu idealnya adalah diiringi dengan tadabbur. Sebab di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah liyadabbaru ayatihi, maka Anda lakukan tadabbur sebisanya. Untuk itu sesekali waktu mungkin Anda bisa membaca terjemahan, agar pada waktu membaca bisa sambil melakukan tadabbur. Di mana Allah meletakkan arwah mukmin yang punya utang dan belum terbayar? Wallahu a'lam kalau kaitannya dengan utang saya tidak tahu ya. Tapi kalau penjelasan mengenai arwah mukmin berada di burung-burung di surga. Arwah syuhada di tembolok burung-burung hijau, sedangkan arwah mukmin ada di tembolok burung-burung yang lain. Arwah syuhada bertengger di bawah arsy, sedangkan arwah mukmin burung-burung tadi bertengger di pepohonan yang ada di surga. Bolehkah zakat kita berikan kepada ahli waris yang menanggung utang orang tua yang sudah meninggal? Keterangan ahli waris sama dengan fuqara masakin. Mungkin yang dimaksud adalah saudara ya, yang masih menjadi ahli waris dari orang tua kita. Zakat diberikan ke saudara boleh, karena saudara tidak wajib kita nafkahi, sehingga nggak masalah Anda berikan zakat ke kakak atau adik. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.